Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang bab 10, yaitu dengan berjudul Nabi Muhammad Rasulku, yang mana tujuan pembelajaran hari ini yang ingin disampaikan adalah: satu, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan percaya diri sebagai peneladanan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dengan benar. Selanjutnya yaitu menjelaskan proses Nabi Muhammad SAW berkhalwat menerima wahyu dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi wahyu pertama dan kedua dengan benar. Yang kelima, menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang keenam, mendeteksi strategi dakwah Nabi Muhammad dengan benar. Yang ketujuh, menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad dengan benar. Yang kedelapan, menyusun kesimpulan rangkaian peristiwa kisah Nabi Muhammad. Yang kesembilan, menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW saat menjadi Rasul dengan lengkap. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita seperti biasa, yaitu kita akan menjelaskan konsep yang ingin disampaikan. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ini lihat konsepnya, yaitu ada 3 konsep yang akan kita bahas. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, kemudian mukjizat Nabi Muhammad, kemudian metode Nabi Muhammad SAW. Caranya berdakwahnya itu kan ada 2, ada sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mari kita bahas. Ya, ini di sini udah jelas bahwasanya ada sebuah gambar. Kira-kira nih gambar tersebut itu menggambarkan apa? Nah, ini udah ada keterangannya, ilustrasi gambar Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad SAW berkhalwat. Gitu. Kata pengantarnya ini ada sebuah pertanyaan. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Nah, bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu? Kemudian apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? Jadi 3 pertanyaan ini yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu kita mencermati dulu nih, ya, ada tebak-tebakan. Yang pertama nih ada surat Al-Alaq ayat 1-5, Jabal Uhud, Gua Hiro, Jibril dan Israfil. Pertanyaannya, manakah kata-kata yang terkait dengan turunnya wahyu Nabi Muhammad SAW? Kira-kira nih dalam pembahasan hari ini, di antara 5 kotak ini, mana saja yang berkaitan dengan turunnya wahyu? Nah, mungkin di antara teman-teman sekalian sudah bisa menjawab, ya. Namun ada beberapa mungkin yang belum bisa. Maksudnya apa? Jadi ketika turunnya wahyu ini, nanti ada kata-kata kelima ini, ya. Namun di antara kelima ini mana yang sering dipakai, ya? Yang ada di peristiwa turunnya wahyu. Misalnya Nabi Jibril, jelas ada, karena yang menyampaikan wahyu adalah, ya, melalui malaikat Nabi, melalui malaikat Jibril, seperti itu. Oke. Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Nah,
Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Anak-anak, pada semester yang lalu kalian telah belajar kehidupan Nabi Muhammad SAW saat beliau kanak-kanak menjadi remaja. Tentunya kalian sangat mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai perangai yang mulia sejak zaman anak-anak dan remaja. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW berakhlak mulia. Awal remaja sudah giat bekerja mengembalakan kambing agar mendapat upah. Beliau tidak pernah ikut bermain dan bersenang-senang atau waktunya itu dibuang dengan sia-sia, tidak ya. Bahwasanya Nabi Muhammad itu waktunya habis untuk melakukan sesuatu yang berguna. Di sini pembelajarannya anak-anakku sekalian, bahwasanya kita ini sedikit demi sedikit mengikuti ya akhlaknya baginda Rasul Muhammad SAW. Apalagi nih anak-anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 lagi giat-giatnya bermain ya. Ayo kita belajar, jangan lupa belajar ya, kurangin mainnya, jangan main game menghabiskan waktu 8 jam, 9 jam, 10 jam. Nah, sedangkan ketika belajar ditanya baca buku apa tidak, dibaca nggak semalamnya, jawabannya tidak. Tapi kalau ditanya main game, wow ya, sangat luar biasa, main 5 jam 6 jam. Nah itu mulai dikurang-kurangi hal-hal yang tidak berguna gitu. Main game boleh nggak boleh, dibatasi. Tapi yang lebih baik yaitu belajar dengan semaksimal mungkin, seperti itu. Apa tujuan kita giat bekerja mengembalakan kambing agar ya Nabi Muhammad ini ya secara tidak langsung ya pekerja keras beliau itu ya, sangat luar biasa. Kita sebagai umatnya harus bisa mengikuti teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak sering menyampaikan, ayo ya, mumpung di kelas 4, kelas 3, kelas 5, kelas 6 ini buat medsos seperti itu kan bisa menghasilkan uang, TikTok dan sebagainya, atau Instagram, YouTube, atau FB Pro. Nah gunakanlah permainanmu untuk sebagai konten menghasilkan uang, seperti itu. Nah anak-anakku sekalian, kurangi yang namanya bermain ya. Bermain itu boleh ya, karena waktunya anak kelas 3, 4, 5, 6 adalah bermain. Namun kurangi itu dengan menggantinya dengan belajar. Selanjutnya kita baca lagi, Nabi Muhammad SAW saat remaja juga dikenal cerdas dan bijaksana. Idenya membuat semua orang senang, terutama peletakan Hajar Aswad, sehingga mendapat gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya ya. Beliau juga dikenal sebagai remaja yang jujur, terpercaya, pandai berdagang, menepati janji dan berlaku baik. Nah, apa yang kita ambil dari pembelajaran ini yaitu ciptakanlah di usia remaja kita ya, agar berperilaku baik. Jangan sampai orang memberikan gelar kepada kita seorang pembohong misalnya, kemudian seorang pemarah atau yang enggak amanah, seperti itu. Nah intinya adalah mulai dari sejak kecil diajarkan kita untuk mulai jujur, kemudian berperilaku baik. Kalau berbicara berperilaku baik ya, itu banyak sekali aspeknya, seperti itu.
Berperilaku baik adalah sesuatu sikap yang menunjukkan kebaikan seperti itu. Misalnya jalan di hadapan guru ya dengan menyapanya atau salam lebih baik, cium tangannya. Itu adalah salah satu berperilaku baik seperti itu. Nah, jangan sampai bertemu guru ya jalan semau-maunya aja. Kemudian apalagi sampai membohongi guru, apalagi memfitnah seorang guru. Wah, jangan sampai seperti itu. Itu berperilaku yang tidak baik. Kita lanjutkan. Ketika usia beliau 25 tahun. Nah, ini 25 tahun berarti beranjak sudah, kalau zaman sekarang anak ya sedang kuliah gitu. Seorang saudagar bernama Khadijah ya mendengar dan kagum atas keterampilan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perniagaan yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW selalu menghasilkan keuntungan bagi Khadijah. Lalu Khadijah menikahi dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita ingin berdagang, berdaganglah ya dengan secara jujur, amanah. Kenapa? Kita dengan amanah dan jujur itu mencerminkan perilaku baik yang menjadi bonus di mata Allah, di mata manusia, apalagi mata Allah. Kalau kita dagang jujur, insya Allah pembeli akan kembalilah lagi. Kalau kita berdagang dengan bohong, harga 10.000 dijual 50.000 misalnya. Wah, enggak, dari sononya misalnya 15.000. Wah, dia bohong, padahal dari sononya 10.000. Nah, begitu tidak amanah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengalami keresahan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Apa keresahannya? Yaitu keresahan beliau akan kaum Quraisy yang melakukan pemujaan berhala. Nah, sampai turunnya surat Al-Kafirun, Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, itu sampai apa yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Sehingga keresahan beliau tersebut mendorongnya untuk merenung dan berhalwat. Apa itu berhalwat? Berdiam diri di suatu tempat yang sunyi. Nah, ya. Berhalwat adalah awal proses penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zaman sekarang mah iktikaf di masjid. Gitu. Iktikaf di masjid jam 1 malam, setengah 1 malam, jam 2 misalnya sholat tahajud, yaitu beriktikaf di masjid gitu. Oke, selanjutnya yaitu nih menjelang Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, yaitu berkhalwat di gua Hira. Ketika kota Mekah dipenuhi dengan pemujaan kepada berhala, ya, keadaan demikian membuat Nabi Muhammad SAW sering berkhalwat dan berdiam diri, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa di gua Hira. Guanya itu terletak beberapa kilometer dari kota Mekah. Nabi Muhammad SAW berkhalwat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau beribadah dengan khusyuk, menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memikirkan keesaan Allah, ya. Jadi kalau ada soal di ujian atau di semesteran nanti, di mana Nabi Muhammad SAW berkhalwat atau menerima wahyu di gua Hira.
Selanjutnya, menerima wahyu yang pertama. Nah, saat usia Nabi Muhammad SAW mendekati 40 tahun, beliau berdiam diri di Gua Hiro. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, ini masih hafal nggak? Kan ada hafalannya ya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tuh, hafalkan ayat 1 sampai 5. Nanti ya kita di kelas bersama-sama gitu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Tadi yang pertama di Gua Hiro yang turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua ya, setelah malaikat Jibril alaihissalam berlalu, Nabi Muhammad SAW tampak ketakutan. Nabi Muhammad SAW juga bingung atas kejadian yang menimpanya. Kemudian beliau keluar dari Gua Hiro dan menyusuri celah-celah gunung. Khadijah pun mengutus beberapa untuk mencari Nabi Muhammad SAW, tapi tak menemukannya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dalam keadaan jantung yang berdebar-debar. Ia meminta pada istrinya untuk menyelimuti tubuhnya, menggigil dan penuh kekhawatiran. Setelah beberapa waktu turunlah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, ini wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya. Al-Mudaththir merupakan wahyu yang kedua Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad. Turunnya wahyu melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Surat Al-Mudaththir perintah kepada Muhammad SAW untuk mengingatkan manusia tentang keesaan Allah. Nih ya, apa? Perintahnya untuk mengingatkan keesaan Allah. Itu. Sebagai apa? Sebagai Rasul untuk berdakwah. Berdakwah tentang Islam dan ajarannya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Nah, berarti ini kalau kita lihat dari atas tadi yaitu peta konsep yang kedua, Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tahukah kalian kapan Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah? Wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad SAW merupakan isyarat kerasulan beliau. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu kepada manusia melalui dakwah. Nabi berdakwah dengan dua cara, yaitu berdakwah dengan sembunyi dan terang-terang. Nah, ini sedikit informasi apa perbedaannya Nabi dan Rasul. Kalau Nabi menyampaikan wahyu untuk diri sendirinya dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul untuk diri sendirinya dan wajib disampaikan juga untuk umatnya. Sedangkan Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Jadi harus disampaikan kepada umatnya. Namanya berdakwah. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ayo kita simak nih. Kenapa Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Nih. Setelah wahyunya turun, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi beliau, tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Ya, tentu tidak mudah bagi Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran Islam, apalagi beliau harus menyampaikan kepada kaum yang telah lama menyembah berhala. Sangat berat gitu ya, karena penduduknya itu ya telah bertahun-tahun menyembah berhala. Rasulullah SAW ya dakwahnya kepada orang-orang terdekat secara sembunyi secara sembunyi ya.
ya mungkin dari kerabat, kemudian ya dari istrinya Nabi Muhammad, nih kan, melalui dakwahnya Nabi Muhammad, Khadijah istri Rasulullah SAW orang yang pertama masuk Islam, kemudian diikuti sahabat Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan diawali dengan dakwah kepada kerabatnya. Tidak ada satupun dari Bani Muthalib yang menerima ajaran Islam kecuali Ali bin Abi Thalib. Meski mendapat penolakan, beliau terus saja berdakwah dengan percaya diri. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran Islam di depan kaum Quraisy. Tidak hanya penolakan, Rasulullah SAW bahkan mengalami ejekan dan hinaan dari kaum Quraisy. Orang berdakwah itu sangat luar biasa, sampai dicemooh, kemudian diejek, ya. Semua usaha untuk menghadiri dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan oleh pemuka Quraisy. Ya, banyak sekali yang ingin menghalangi dakwahnya Nabi Muhammad. Namun secara perlahan penduduk kota Mekah satu persatu masuk Islam. Mereka masuk Islam karena terpesona dengan kelembutan dan kebaikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bertambah banyak pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dakwanya dengan lemah lembut, akhlaknya baik, sehingga bertambah pengikutnya atau umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka beriman kepada Allah dan tidak lagi menyembah berhala. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Ya, insya Allah di minggu depan kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pengertian mukjizatnya apa nanti, kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa, dan lain sebagainya. Kita akan bahas itu. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.